Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Raka Bonsai? Kali ini saya ingin berbagi buat teman-teman pemula semua khususnya ya. Bukan buat senior udah pada ahli. Saya belajar dari mereka malah. Nah, saya ingin berbagi soal training bonsai air terjun atau gaya cascade dan semi cascade. Trainingnya sama, tapi kita ambil satu tema saja, bonsai gaya air terjun. Setiap kali kita membuat bonsai gaya ini, kita akan selalu mendapat masalah pada ujung. Karena dia ada posisi paling rendah. Makanan habis sama ini, sama calon mahkota, tengah, ini kalah. Ketika kita mentraining seperti ini di posisi normalnya dia, sehingga ini kalah. Jadi solusinya kita harus menyimpan seperti ini selama proses sampai mencapai 80% kematangan. Nah, diusahakan seperti ini terus. Ketika kita menyimpan setelah kita training, saat kita setting ya kayak gini. Setting mana yang ini? Simpan lagi kayak gini lagi. Dan ini diusahakan menghadap matahari terbit. Itu juga poin penting. Jangan berlawanan dengan arah matahari terbit. Kalau memungkinkan tempatnya. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Yang penting dia kena sinar matahari. Kalau jenis cemara, dia masih bisa berjuang di bagian ujung. Karena prinsip mereka itu kan dahan bawah sulit mati. Meskipun dia tumbuh terus meninggi, mengerucut, dahan bawah tetap hidup. Itu prinsip cemara, lain dengan pohon jenis lain. Ini kita ambil di jenis Ulmus micro. Ini waktu training di kebun, posisinya nggak turun kayak gini. Dia ke atas. Sampai gini dia ke atas. Tapi begitu naik pot, saya posisikan di posisi terjun. Karena dia cocoknya buat gaya terjun. Ya, alhamdulillah berhasil kita terapkan gaya air terjun. Sehingga proses lanjutan kita mulai dari sini ke sini. Ini utuh dari sini ke sini. Cuman dia ini lebih besar, ini lebih kecil karena dia ada dahan-dahan seperti yang saya bahas di video kemarin. Nah, jadi oke. Dan satu lagi, posisi nampak dari samping, ini samping ya. Saya berada di samping pohon. Anda nampak dari depan. Ini muka. Saya samping belakang. Nah, ini kalau Anda nampak dari posisi kamera, ini harus tegak. Dalam arti tidak begini posisi pohonnya. Tidak miring kiri, tidak pula miring kanan. Ini yang sempat ditanya. Katanya pohon terjun kok tegak. Ya tegak itu dari arah muka, dari arah tertentu, ya dari arah sini. Karena pohon itu punya 4 arah. Bonsai itu. Muka, belakang, kiri, kanan, atas, 5 malah. Itu harus pintar, harus paham. Jadi jangan sampai saya sebut harus tegak, nampak dari kiri kanan, jangan sampai kebingungan. Gitu kan. Karena pohon itu punya 5 arah. Oke, seperti tadi. Dan untuk bahan yang sudah ditanam di pot, pupuknya dikendalikan sebaik mungkin, jangan sampai overdosis. Misalkan kita pakai butiran mutiara biru atau apalah yang jenis kimia ya. Yang paling aman kita menggunakan pupuk organik cair atau apalah yang organik banyak, yang aman-aman aja. Dekasta itu paling bagus ya. Terus saya nggak pakai, nggak ada duit. Oke. Dan untuk jenis Ulmus micro ini jenisnya sangat lambat. Saya los ini beberapa tahun, hanya segini kemampuannya. Jadi kalau ini saya buat dengan bahan jenis sancang, wah nggak enak. Karena orang tahu sancang bisa dikejar.
ngejar dulu batang di kebun biar gede, sebesar minimal gagang pacul lah, diameter 4 cm lah minimal. Kalau sancang, loa, waru, apalah Kalimantan. Kalau jenis mikro, yang paham ya paham, yang nggak paham ya gitu. Kok kecil amat. Pas dia coba tanam kelabakan, baru nyaho dia. Jadi gitu ya. Seperti tadi, posisi kita harus seperti ini. Jadi dia sama tinggi, lebih tinggi boleh. Berarti ditidurkan. Dia lebih unggul, lebih bagus pertumbuhannya, nggak kalah. Kalau yang ini saya sebut jangan dipikirin tentang kesuburannya, dia subur sendiri, dekat ke pusat makanan, posisi paling tinggi disebut. Kalau yang ini, yang harus kita perhatikan pertama itu yang ini, bagian ujung. Nah ini banyak kasus di jenis-jenis pohon yang selain cemara ya. Kalau cemara posisi gini dia masih bisa ngejar, karena yang ini pertumbuhannya nggak cepet panjang. Jadi yang ini ada kesempatan untuk bersama-sama tumbuh. Kalau cemara, apalagi cemara yang mikro-mikro ya. Kalau cemara pua-pua aja dia masih bisa, meskipun pua-pua. Itu kan cemara daun lebar ya, cemara taman itu masih bisa. Kalau cemara udang nggak juga, cemara udang tetap harus perlakukan seperti ini. Cemara udang kan yang lokal ya, dia pertumbuhannya panjang-panjang. Dia rimbun yang ini kena rimbunan ya dia kalah, kesalip. Ibarat kendaraan dia kesalip gitu. Oke, mungkin sampai di situ dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Klik like, komen dan share, dan jangan lupa di subscribe jika channel ini bermanfaat buat kawan-kawan bonsai semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.